Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas. Karena itu pergunakanlah waktu yang Tuhan beri dengan bijaksana. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu kehidupan kita yang kita miliki ini sangat singkat dan berjalan terus menuju kepada kekekalan. Kita diam atau kita melayani atau kita berkarya, waktu kehidupan kita ini tetap terus berjalan menuju akhir. Karena itu, pergunakanlah waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudaraku, dengan bijaksana. Dengan apa? Untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin ya. Karena waktu ini singkat dan terbatas. Nah saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan, seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang terbatas ini dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, kita harus menyadari waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, anak-anak, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, saudara. Waktu yang terakhir. Nah saudaraku, dalam ayat ini Rasul Yohanes memperingatkan jemaat, saudaraku, bukan bermaksud menakut-nakuti jemaat atau menakut-nakuti kita. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, Rasul Yohanes mau mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari, supaya kita sadar waktu ini sangat terbatas dan ini adalah waktu yang terakhir. Rasul Yohanes mengatakan bahwa pada saat ini telah bangkit banyak antikristus, yang menentang Kristus, saudara. Dan itulah tandanya waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi saat kita menyadari hal ini, saudaraku, maka kita mau menggunakan waktu yang masih Tuhan beri kepada kita ini, saudaraku. Nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, maksudnya ya, kita gunakan dengan bijaksana. Untuk apa? Melayani Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus, membawa keluarga kita pada Tuhan Yesus, saudaraku. Bukan sekedar mencari harta dunia ini, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Amin ya. Jadi waktu ini terbatas, saudaraku. Pergunakanlah waktu yang Tuhan beri dengan arif dan bijaksana. Kebenaran yang kedua, saudaraku, waktu ini terbatas. Ya, pergunakanlah waktu ini untuk apa? Untuk melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ya, sekali lagi saya bacakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh kudus, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita, saudaraku, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini dengan arif dan bijaksana. Waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya kita memuliakannya, melayaninya, memuliakan nama Tuhan, menjauhkan diri dari dosa, dari kemabukan yang menimbulkan hawa nafsu kotor dan jahat. Tuhan ingin supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya kita dipimpin, dikendalikan Roh Kudus, saudaraku.
Saat kita dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, kita akan mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus, kita akan diberi kebijaksanaan. Karena Roh Kudus memimpin kita. Untuk apa? Mengerti dan menggunakan waktu ini dengan baik, dengan benar dalam melayani Tuhan Yesus untuk kemuliaan namanya. Amin ya. Jadi pergunakan waktu yang ada ini dengan bijaksana untuk apa? Melayani Tuhan Yesus. Kebenaran yang ketiga, saudara, waktu ini sangat terbatas. Karena itu apa? Selama masih ada waktu, masih ada nafas, masih ada kehidupan, kita masih bisa berjalan, bisa bicara, bisa bekerja. Kerjakanlah setiap tugas dan pelayanan kita dengan sekuat tenaga. Itulah yang diajarkan dalam Pengkhotbah 9. Kita baca ayat 10 dan 12. Demikianlah firman Tuhan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dan 12. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Nggak ada lagi di dunia orang mati, saudaraku ya. Kemana engkau akan pergi? Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Seperti ikan, kata firman Tuhan, yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Wow. Jadi pengkhotbah ini mengingatkan kita kalau kita masih diberikan waktu, saudaraku, kerjakanlah pelayanan, ya, pekerjaan kita, hidup kita, saudaraku, dengan sekuat tenaga. Karena nanti nggak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat di dunia orang mati. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala. Setelah itu mati, saudaraku. Atau burung tertangkap dalam jerat. Waduh, nggak bisa apa-apa. Jadi selama masih ada waktu, kerjakan tugas dan pelayanan kita. Waktu kita gunakan sebaik-baiknya dengan sekuat tenaga untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Jangan malas-malasan. Karena saatnya nanti, saudaraku, saat kita meninggal dunia, kita tidak dapat mengerjakan itu lagi. Mati kita. Nah, kita sebagai manusia tidak mengetahui kapan saudara kita meninggal dunia. Kapan waktu kita habis. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala atau burung yang tertangkap dalam jerat yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak tahu, tahu-tahu terjerat. Demikianlah kita yang pada saat ini, hari ini, saudara, kita masuk dalam waktu yang terbatas. Waktu yang nanti akan berakhir. Waktu yang akan habis. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selama masih ada waktu, muliakan nama Tuhan. Tinggalkan kehidupan dosa, kebencian, kemabukan, kepahitan, ya, kenajisan. Kita mau gunakan waktu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Setialah saudaraku ke gereja, ikut PA sekolah minggu, melayani dalam persekutuan, bawa keluarga kita kepada Tuhan, ya. Amin ya. Dalam kesibukan kita tetap kita harus berikan waktu kepada Tuhan untuk beribadah dan melayaninya. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, bagaimana kita menggunakan waktu yang terbatas ini dengan bijaksana, arif bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus menyadari waktu ini adalah waktu yang terakhir. Saudaraku, antikristus sudah ada di mana-mana. Karena waktu ini terbatas, pergunakanlah waktu yang Tuhan beri dengan arif dan bijaksana untuk apa? Melayani Tuhan dengan segenap hati, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, selama masih ada waktu, mengerjakan setiap tugas pelayanan kita dengan apa? Sekuat tenaga. Karena di dunia orang mati sudah nggak ada lagi, saudaraku, yang bisa kita lakukan. Seperti ikan yang terjerat dan burung yang terjerat, sudahlah, habislah mereka. Efesus 5 ayat 15-18 saya bacakan lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan bijaksana, saudaraku ya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami waktu, napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan Tuhan. Dan kami mau menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk setia melayani Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia bersaksi menjadi garam dan terang bagi sesama. Baik dalam keluarga, masyarakat, gereja, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami mau setia Tuhan, melayani dan memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.